Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang unsur hara mineral. Baik, sebelumnya perkenalkan kami berjumlahkan 3 orang, yaitu yang pertama ada Maharani Nurul Arifah NIM 107, Syahrul Gunawan NIM 201, dan Ahmad Fario yaitu saya NIM 206. Nah, selanjutnya yang akan dibahas di topik pertemuan kali ini yaitu ada 7 bagian. Yang pertama unsur hara dalam bahan kering tumbuhan, yang kedua metode untuk mempelajari gizi, yang ketiga unsur esensial, yang keempat besarnya kebutuhan dan analisis jaringan, yang kelima zat pengkelat, yang keenam fungsi unsur esensial, dan yang ketujuh kekehatan hara. Langsung yang pertama yaitu unsur hara dalam bahan kering tumbuhan. Metode untuk menentukan unsur esensial bagi tumbuhan adalah dengan menganalisis secara kimia semua unsur yang terkandung oleh tumbuhan. Bila tumbuhan atau bagian tumbuhan yang baru saja dipanen, lalu dipanaskan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 1-2 hari, maka seluruh airnya akan menguap dan akan ditemukan bahan yang tertinggal yang disebut dengan bahan kering. Komponen utama bahan kering yaitu ada polisakarida, lignin pada dinding sel, komponen sitoplasma yaitu protein, lipid, asam amino, asam organik, dan kalium. Yang selanjutnya adalah metode untuk mempelajari gizi pada tumbuhan, yaitu dengan menggunakan biakan larutan. Sekitar tahun 1860, 3 ahli fisiologi tumbuhan berkebangsaan Jerman menemui kesulitan dalam menentukan macam serta jumlah unsur esensial bagi tumbuhan dalam medium kompleks seperti tanah. Oleh karena itu, mereka menumbuhkan tanaman dengan akar terendam dalam larutan garam mineral atau hara yang susunan kimianya tertentu dan terbatas dengan menggunakan bahan kimia murni. Sejak ditemukannya teknik tersebut, yaitu biakan larutan, pengendalian menjadi lebih pasti terhadap unsur yang tersedia bagi tumbuhan menjadi mungkin dilakukan. Nah, yang dimaksud dengan biakan larutan itu contohnya itu seperti hidroponik kalau kita tahu zaman sekarang. Nah, ini contohnya yang di gambar sebelah kiri itu adalah biakan hidroponik. Yang di sebelah kanannya itu adalah biakan landai, yaitu hara yang disiramkan dengan tangan. Nah, dari biakan larutan ini atau yang banyak kita kenal dengan hidroponik itu tetap mempunyai kekurangannya, yaitu kebutuhan akar akan aerasi. Perlu penggantian larutan setiap hari atau 2 hari sekali agar didapatkan pertumbuhan yang maksimum. Oke, selanjutnya ada unsur esensial. Ada 2 kriteria utama untuk menentukan esensial atau tidaknya suatu unsur bagi tumbuhan. Yang pertama, suatu unsur dikatakan esensial jika tumbuhan tak mampu menyempurnakan daur hidupnya, misalnya membentuk biji tanpa unsur tersebut. Kedua, suatu unsur dikatakan esensial jika unsur tersebut menjadi bagian dari molekul atau kandungan tumbuhan yang esensial bagi tumbuhan itu. Contohnya yaitu nitrogen dalam protein, magnesium dalam klorofil. Selanjutnya ada besarnya kebutuhan dan analisis jaringan, selenium dan keracunan terhadap logam. Selenium adalah elemen penting ditinjau dari aspek lingkungan dan biologis dalam rentang konsentrasi yang sangat sempit. Senyawa selenium utama yang terdapat dalam tumbuhan terdiri atas senyawa anorganik, selenit, Se4, dan selenat atau Se7. Senyawa organik sederhana, asam amino, dan senyawa molekul rendah. Penentuan kadar selenium total berguna untuk dapat menentukan jumlah sayuran yang harus dikonsumsi oleh manusia per harinya. Selenium adalah mikronutrien esensial jika kekurangan asupannya memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung untuk kesehatan manusia. Gangguan langsung misalnya sistem kekebalan tubuh yang tidak stabil dan hipotiroidisme. Gejala tidak langsung, defisiensi yang menyebabkan hilangnya efek anti kanker yang bersifat melindungi melalui pengurungan ekspresi selenoprotein, antioksidan, dan mengurangi ketersediaan beberapa senyawa seleno. Baik, yang selanjutnya ada zat pengkelat.
Nah, menurut Makmun pada tahun 2008 menyatakan bahwa minyak astiri yang berwarna gelap dapat dimurnikan dengan cara penyulingan ulang atau kita bisa sebut redistilasi, atau dengan cara pengkelatan. Ada beberapa zat pengkelat yang dapat digunakan antara lain asam sitrat, asam tartat, eta, dan asam asalat. Oke. Baik, selanjutnya ada fungsi unsur esensial. Nah, berperan dalam struktur suatu senyawa penting dan berperan dalam mengaktifkan enzim. Contoh, karbon, oksigen, dan hidrogen berperan dalam struktur suatu senyawa sekaligus penyakit enzim. Sebagian besar mikrohara adalah esensial, terutama karena mengaktifkan enzim. Kekahatan hara. Tumbuhan menanggapi kurangnya pasokan unsur esensial dengan menunjukkan gejala kesehatan yang khas. Nah, gejala yang terlihat meliputi terhambatnya pertumbuhan akar, batang, dan daun, klorosis atau nekrosis pada berbagai organ. Nah, gejala khas sering membantu untuk mengetahui fungsi suatu unsur pada tumbuhan, dan pengetahuan akan gejala ini menolong para petani untuk memastikan bagaimana serta kapan harus memupuk tanamannya. Next. Ya, terima kasih. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di bagian komen atau di grup yang telah disediakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.